Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah sejenak kita berdoa. Doakan kedua orang tua kita, mendoakan bangsa Indonesia. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kita telah belajar akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, atau disebut dengan akhlakul karimah. Kemarin kita belajar santun, perbuatan santun menghargai teman. Hari ini kita belajar tentang adab makan dan minum. Jadi kita belajar dua akhlak terpuji. Yang pertama kemarin santun dan menghargai teman. Kemudian hari ini kita belajar adab makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan setiap manusia. Karena tanpa makan dan minum, maka manusia bisa mati. Tidak hanya manusia, itu juga diberikan kepada makhluk selain manusia. Setiap hari kita membutuhkan makan dan minum. Maka Maha Agung Allah, Maha Besar Allah memberikan manusia ada yang namanya musim hujan. Air itu perantara diberikan oleh Allah kepada manusia melalui hujan, kemudian ditampung di dalam tanah, kemudian ada yang mengalir menjadi sungai, ada yang menjadi danau dan lautan, bermacam-macam. Allah juga menumbuhkan tanaman dari air hujan tersebut. Tanamannya berguna bagi manusia dan dapat dimakan oleh manusia. Tanaman-tanaman itu juga menjadi makanan hewan. Manusia manfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kebutuhannya. Untuk apa? Untuk dimakan. Kalian makan nasi setiap hari, itu ada tumbuhannya namanya padi. Kemudian lauk pauknya, kalau dari tempe berarti banyak dari kedelai. Kedelai juga tumbuhan. Kalau makan tahu juga dari kedelai. Kalau makan ayam, ya, ayamnya makan dari tanaman juga. Tumbuh-tumbuhannya dari air yang diberikan oleh Allah. Tapi tidak semua tanaman dan hewan boleh dimakan. Hanya makanan dan minuman tertentu yang boleh kita makan dan kita minum. Maka cara kita makan yang baik juga diajarkan di dalam Islam sebagai bentuk tata krama terhadap Allah dan manusia. Berdoa adalah sebagai bentuk tata krama sopan santun kita kepada Allah, wujud syukur manusia kepada Allah. Cara yang baik melakukan sesuatu disebut dengan adab. Adab itu bahasa agama, dan dalam bahasa Indonesia adalah tata krama, sopan santun. Ke atas lagi Pak. Ayo kita praktekkan adab makan dan minum sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita minum, mencuci tangan terlebih dahulu. Itu sesuai anjuran 3M saat ini. 4 atau 3 sekarang itu ya. Mencuci tangan. Jadi setelah kita barangkali bermain tanah atau mainannya masih mengandung kuman dan macam-macam, untuk membersihkannya, kita cuci tangannya. Setelah kita cuci tangan dan kita duduk dengan baik, baca doa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebagai bentuk rasa terima kasih kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Selanjutnya boleh memakai sendok, tetapi jangan sampai berisi. Nah, adab makan itu sendoknya boleh menyentuh piring, tapi jangan sampai menimbulkan bunyi yang keras. Mengambil makanan yang terdekat
Kalau lauk pauknya jumlahnya banyak, mejanya besar, sebesar lapangan tenis itu ya umpamanya ya. Ya kita yang terdekat saja yang kita ambil. Nggak usah pakai jalan-jalan, muter, karena bukan di restoran. Lagi kalau makannya kita makan banyak di tempat di rumah orang, nggak sopan, yang terdekat. Walaupun itu nggak kita suka, nggak begitu kita sukai, asalkan bisa dimakan dan tidak haram, kita ambil. Mengambil makanan secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan rakus, takut kehabisan. Piringnya cuma kecil segenggaman tangan, tapi makanannya kayak kue ulang tahun, numpuk-numpuk gitu. Padahal kita nggak membutuhkan makanan sebanyak itu. Jadi nanti kalau tidak dimakan itu jadi mubadzir. Padahal mubadzir itu temannya syaitan. Kemudian baru membaca doa sebelum makan. Masih ingat doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan mulai kita makan menggunakan tangan kanan. Kalau kita tangan kanannya megang sendok, maka tangan kirinya megang garpu. Tapi makannya tetap menggunakan tangan kanan. Makan dengan tenang dan tidak berbicara. Makannya santai, tidak usah tergesa-gesa. Kemudian tidak boleh berbicara di saat makan. Guyon, omong-omongan, tertawa-tertawa. Wah, akhirnya kelelakan sendok. Wah, gimana? Bawa ke dokter. Tidak menyisakan makanan. Nah, ini hubungannya dengan makan tidak terlalu banyak tadi, mengambil makanan secukupnya. Agar apa? Tidak menyisakan makanan. Nanti kalau masih kurang, bisa ngambil lagi. Setelah selesai, maka berdoa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Kemudian mencuci tangan setelah makan. Berkumur atau menyikat gigi setelah makan. Apa perlunya berkumur atau bersikat gigi setelah makan? Untuk kesehatan mulut kita agar tidak menyisakan makanan yang nempel di gigi kita saat kita tertidur nanti. Kemudian hal-hal yang tidak boleh saat makan dan minum. Dilarang makan atau minum sambil berdiri karena tidak sopan. Konon menurut sebuah penelitian kesehatan, orang yang minum sambil berdiri itu rawan terkena penyakit ginjal. Ginjal itu yang menyaring minuman kita agar menjadi bersih. Kenapa? Karena di dalam ginjal kita itu ada katup yang jika kita duduk, maka katupnya akan tertutup. Katup ini fungsinya sebagai penyaring, untuk menyaring minuman yang masuk dalam tubuh kita agar menjadi lebih jernih dan bersih. Tapi kalau kita berdiri, katupnya tidak tertutup, maka terbuka, maka air yang kotor pun tetap masuk los dalam tubuh kita, menjadikan tubuh kita tidak sehat. Rasulullah sendiri juga menganjurkan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Sebaiknya tidak ada yang minum di antara kalian dalam keadaan berdiri. Itu sabda Rasul. Yang kedua, makan dan minum sambil berjalan. Tuh, berdiri saja nggak boleh, apalagi berjalan sambil kejar-kejaran. Wah, tambah. Berebut makanan tidak boleh. Kalau memang ada makanan sedikit, ya dibagi sedikit-sedikit. Kalau makanannya banyak, malah enak baginya. Mencela makanan, ini tambah. Ini berarti tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Dapat makanan dari temannya setelah ada ulang tahun. Ternyata makanan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita mencela, mangan dino ketemu PT. Pisan-pisan mbok daginge wak aus apa-apa.
Ini bentuknya mencela makanan atau ngomong pocik pedese, pocik matenge, kurang crispy dan lain sebagainya. Nah, apa yang hari ini kita terima, kita syukuri. Dan makan sambil berbicara atau bergurau, tadi sudah ada, nggak boleh. Makan kekenyangan juga nggak boleh, karena kekenyangan juga tidak sehat bagi tubuh kita. Makan secukupnya. Tadi juga ada yang nomor 7, menyisakan makanan. Kita tidak boleh menyisakan makanan, karena menyisakan makanan bagian dari perbuatan tabdzir, mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwan syayatin. Sungguhnya orang-orang yang berbuat mubadir itu termasuk temannya syaitan. Nah, ini yang di halaman berikutnya ada doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dan sudah makan dan minum, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang yang berserah diri atau orang-orang muslim. Baik anak-anak sekalian, kalian baca di bukunya masing-masing tentang akhlak terpuji, adab makan dan minum. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.